Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Galeri 88. Di video belajar merajut kali ini saya akan menunjukkan cara merajut mini sling bag seperti ini. Nah, ini cara bikinnya gampang banget, sangat mudah diikuti untuk teman-teman pemula. Alat dan bahan yang diperlukan, di sini saya pakai benang poliseri warna merah dan warna putih. Kemudian hakpennya saya gunakan ukuran 4/0, ada korek api dan jarum tapestri. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, kita buat slip knot atau simpul, lalu buat rantai sebanyak 70. Setelah buat 70 rantai, kemudian kita slip stitch di rantai yang pertama. Di sini saya slip stitchnya di bagian punggung. Selanjutnya buat 3 rantai sebagai double crochet pertama, lalu lanjut mengisi setiap mata rantai yang ada dengan 1 double crochet. Kita buat sebanyak 2 kali berkeliling. Sudah sampai di bagian akhir. Selanjutnya kita slip stitch benangnya rantai 1 untuk mengunci, lalu bisa kita potong. Selanjutnya kita akan merajut dengan benang yang berwarna putih. Ini kita buat simpul terlebih dahulu. Kita mulai dari stitch yang mana saja yang kita inginkan. Kait seperti ini. Di sini saya akan buat setengah motif dari love-nya. Pertama buat 2 rantai, lalu kait benang masih di lubang yang sama, kita keluarkan 2, tahan, kait benang, keluarkan 2, kemudian kita tahan seperti ini. Selanjutnya kita keluarkan semuanya. Lanjut buat 2 rantai, selanjutnya bagian bawah kita skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4, kemudian di lubang yang kelima kita buat pola love-nya. Jangan lupa untuk benang-benang sisa itu kita ikut selip-selipkan dalam kaitan benang supaya rajutan kelihatan lebih rapi. Kita kait benang, keluarkan 2, tahan, kait benang masih di lubang yang sama, keluarkan 2, masih kita tahan, kait benang masih di lubang yang sama, kemudian keluarkan 2. Lalu setelah di atas hakpen ada 4 helai benang, kita keluarkan semuanya. Rantai 1 kita buat lagi pola yang sama seperti ini, masih di lubang yang sama. Kita kait benang, keluarkan 2,
kita tahan seperti ini, kait benang, keluarkan 2, kita tahan, sekali lagi kita kait benang, keluarkan 2. Nah, di atas hakpen ada 4 helaian benang, kita keluarkan semuanya. Sudah selesai, kita buat 2 rantai, lalu bagian bawah kita skip 4, 1 2 3 4. Di stitch yang kelima kita buat pola yang sama seperti ini, kait benang, keluarkan 2, tahan, kait benang, keluarkan 2, masih kita tahan, kait benang, keluarkan 2, masih kita tahan. Lalu setelah ada 4 helai benang, kita keluarkan semuanya, tambahkan rantai 1, buat lagi pola yang sama, masih di lubang yang sama, kait benang, keluarkan 2, kait benang, keluarkan 2, kait benang, keluarkan 2. Setelah di atas hakpen ada 4 helai, kita keluarkan semuanya, lalu buat 2 rantai. Kita ulangi langkah yang sama sebanyak 1 kali putaran. Sudah sampai di ujung, ini pas ya, 1 2 3 4. Nah, pertama tadi kan kita cuma buat polanya setengah, sekarang kita tambahkan lagi setengahnya, 1 2 3, kita keluarkan semua, rantai 1, kemudian kita slip stitch di atas mata rantai yang ini, yang di atas puff ini. Selanjutnya kita slip stitch rantai 1, kemudian benangnya kita potong. Selanjutnya kita akan merajut kembali menggunakan benang yang berwarna merah. Pertama kita buat simpul. Nah, ini kita mulai dari bagian bawah yang kita skip 4. Ini kan ada 4 yang kita skip. Kita merajut di double crochet yang kedua, 1 2. Tarik seperti ini. Di sini kita buat 3 rantai sebagai double crochet pertama, lalu di double crochet yang di sampingnya kita isi juga dengan 1 double crochet. Seperti ini. Sudah selesai, kita buat 2 rantai, lalu bagian tengah yang rantai 1 di tengah dari 2 puff ini kita buat 1 single crochet. Seperti ini, buat 2 rantai, lalu kita lanjut lagi merajut di double crochet yang kedua dan yang ketiga. Nah, hasil akhir motifnya seperti ini. Lanjut buat 2 rantai, kemudian di tengah di antara 2 puff yang kita buat rantai 1
kita isi dengan 1 single crochet. Buat lagi 2 rantai, lalu kita buat 1 double crochet di bagian bawah di DC yang kedua dan yang ketiga. Oke, kita lanjut berkeliling sebanyak 1 kali putaran. Setelah sampai di ujung, kita slip stitch di rantai ketiga yang kita buat di awal. Selanjutnya buat lagi 3 rantai sebagai double crochet pertama. Kemudian di DC berikutnya kita isi lagi dengan 1 double crochet. Nah, di rantai 2 yang di sini itu kita isi dengan 1 double crochet, lalu 1 SC yang tengah kita isi dengan 1 DC. Dua rantai yang sini kita isi juga dengan 1 DC. Kemudian di 2 DC yang ini masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Hasilnya seperti ini. Jadi ini akan tetap ada kelipatan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2 ini kan punya yang ini sama yang di sini. Kita lanjut membuat polanya 1 kali putaran sesuai dengan yang di sini tadi. Nanti di akhir setelah selesai barisnya akan tetap ada 70 double crochet, jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Setelah selesai, kita slip stitch di rantai ketiga yang kita buat di awal. Rantai 1 untuk mengunci, lalu benang-benangnya kita potong. Selanjutnya kita lanjut lagi dengan benang yang berwarna putih. Kita buat pola yang sama seperti yang ada di bagian bawah sini. Di langkah-langkahnya ini kita ulangi saja sampai tasnya ini mencapai ketinggian yang kita inginkan. Untuk pola yang berikutnya supaya lebih mudah, kita akan mulai merajut di bagian yang selurus dengan pola yang berwarna putih di bagian bawah. Ini SC yang sini DC nya, berarti kita mulai di bagian DC yang selurus dengan motif yang berwarna putih. Oke, ini sudah selesai. Saya naik 8 kali membuat pola. Ini panjangnya kurang lebih 20 cm. Selanjutnya saya akan merapikan bagian atas dengan membuat single crochet berkeliling. Pertama, buat rantai 1 sebagai pondasi, lalu lanjut membuat
single crochet di setiap mata rantainya. Sudah sampai di ujung, terakhir kita slip stitch di SC pertama yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan buat bagian tali tas. Di sini buat rantai banyak 161 rantai. Selanjutnya akan saya isi setiap rantainya dengan satu half double crochet atau satu setengah tusuk ganda di setiap rantai. Kita mulai dari rantai yang kedua. Sampai di ujung yang terakhir. Nah, selanjutnya di mata rantai berikutnya, di sebelah yang kita buat tali tasnya, kita isi dengan satu single crochet seperti ini ya. Lanjut mengisi dengan satu single crochet sampai di bagian tengah yang akan kita buat kait kancingnya. Karena ini motifnya ada 7 love, jadi bagian tengahnya kira-kira di sini. Jadi kita buat SC sampai di sini. Sudah sampai di bagian tengah. Lanjut kita buat pengait kancingnya. Di sini saya buat sebanyak 12 rantai, atau kita sesuaikan saja sesuai dengan ukuran kancing yang akan kita tempel di bagian tasnya. Lihat dulu, kalau misalnya kurang bisa kita tambah lagi jumlah rantainya. Kalau merasa sudah pas, sekarang kita lanjut lagi membuat satu SC di lubang rantai yang samping dari kita buat kait kancing ini. Kita lanjut lagi mengisi satu single crochet.
sekarang sampai di bagian pertengahan dari tasnya yang selurus dengan tali bagian sebelah sini. Nah, di sini kita buat lagi 160 rantai. Sudah buat 160 rantai, lanjut lagi kita buat satu half double crochet di setiap mata rantai yang ada. Kita mulai dari mata rantai yang kedua. Udah sampai di bagian ujung. Selanjutnya kita lanjut membuat single crochet di mata rantai yang sebelahnya. Sudah sampai di bagian awal kita membuat tali tadi. Selanjutnya kita slip stitch. Benangnya seperti ini. Lalu tambahkan rantai 1 untuk mengunci, kemudian benangnya bisa kita potong. Supaya lebih rapi, sisa benangnya kita selip-selipkan ke dalam rajutan. Langkah selanjutnya kita akan menjahit kancingnya di tengah sini. Nah, kancingnya ini saya buat dengan benang rajut juga. Untuk cara membuatnya kalian bisa cek di video saya yang ini di description box. Di situ saya sudah cantumkan linknya. Oke, ini kita jahit dulu dengan bantuan jarum tapestri. Bagian kancing sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat bagian alas. Pertama, rajutannya kita balik dulu seperti ini. Kita bagi dua sama rata sesuai dengan posisi tali tasnya di bagian samping. Selanjutnya akan kita satukan kedua bagiannya. Jadi ini salah satu cara membuat alas tas yang sangat mudah, apalagi untuk teman-teman pemula yang baru pertama kali belajar bikin tas. Jadi bikin alasnya seperti ini, enggak repot menghitung. Nah, ini akan kita satukan kedua sisinya menggunakan single crochet. Kita ambil dua helai benangnya di sisi kiri dan kanan, lalu kita rajut menggunakan
menggunakan single crochet. Sudah sampai di ujung, kita rantai 1 untuk mengunci, lalu benangnya bisa kita potong. Sudah selesai membuat alas, kita balik lagi rajutannya. Hasil alasnya seperti ini, sudah lumayan rapi. Gampang kan cara bikin alasnya, gak perlu susah-susah untuk menghitung dan menggunakan rumus. Bagian tali sengaja saya buat dengan teknik terpisah seperti ini, supaya memudahkan untuk menyesuaikan dengan tinggi badan yang memakai tasnya. Ini saat dipakai bisa kita ikat seperti ini. Kita buat simpul pita seperti ini, jadi kelihatan lebih cantik. Sekian dulu video belajar merajut kita kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Assalamualaikum.